Halo semuanya, ini adalah analisa teknikal mingguan untuk pair GBP USD di minggu ini dari tanggal 16 sampai 23 September 2022 versi Ramadana. Jadi jika teman-teman suka dengan video analisa teknikal mingguan di GBP USD minggu ini, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya perlu analisa teknikal mingguan di GBP USD di minggu ini. Ya, jangan lupa teman-teman, kita juga ada channel Telegram Amanana. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Silahkan join bersama kami di channel Telegram Amanana. Linknya ada di kolom deskripsi yang seperti ini. Oke, langsung aja kita analisakan untuk di GBP USD yang minggu lalu ya. Jadi minggu lalu itu sudah saya kasih tahu. Jika teman-teman ingin nge-buy di hari Senin kemarin, boleh ya. Dengan target teman-teman di sini. Ya, di harga 16800 dan sudah kena take profit. Dan saya sarankan juga jika teman-teman yang ingin ambil posisi sell di sini juga boleh, ya kan? Ya, di sini ini ada trading cancelnya. Dan lagi satu, jika harga memang naik sampai ke atas ini, baru teman-teman bisa sell juga. Tapi ternyata ini tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Cenderung bahwa ini yang berlaku. Nah, di sini. Dengan harapan ketika dia sudah kena ini, harapan adalah kita bisa take profit bisa sampai di bawah di sini. Ya. Dengan stop loss 200 pip kita sudah mendapatkan maksimal keuntungan itu bahkan sampai di 320 pip. Luar biasa sekali. Ya. Jadi untuk di GBP USD analisa kita sell kemarin sudah profit semua. Sell dan buy itu sama-sama profit. Oke. Nah, sekarang untuk di GBP USD bagaimana kelanjutannya? Nah, kan? Ya kan, saya hapus saja supaya tidak bingung melihatnya. Hapus, lalu ini hapus juga, lalu kita pindah ke daily ya. Pindah ke daily, target kita di 1618 itu kita sudah kena ya. Kemarin 1618 kita sudah kena, kemudian harga ke reject ke atas. Nah, sekarang kita ubah Fibonacci-nya sekarang. Karena kita masih setia untuk ambil posisi sell untuk pada saat ini, ya. Karena kita masih open posisi sell untuk saat ini, kita masih setia open posisi sell. Ingat, kita tetap setia untuk ambil posisi sell apapun yang terjadi. Karena kalau kita lihat tekanan bearish masih sangat besar di GBP USD dibandingkan di Euro USD ya. Nah, untuk saat ini kalau kita ambil Fibonacci versi ini, kemungkinan harga akan bisa turun sampai di 1618 lagi di sini. Ya. Bisa drop sampai di 1200. 12.000 deh maksudnya. Ya, sampai di 12.000. Jadi kalau saya rasa ini juga ya teman-teman, kalau teman-teman lihat Fibo-nya di sini, nah 618 kemudian drop. Nah, kalau kita balik Fibo-nya sekarang, harga kemungkinan bisa mendekati 1272 di area 13.200. Di 13.000 berapa nih? 13.000 di 13.170 ya, dan paling bawah itu bisa sampai ke 12.000. Nah, terus bagaimana kita upload posisi sell-nya ya? Ini kalau saya sih ini bisa saya hapus ya, karena supaya teman-teman tidak bingung ya. Ya, yang dengan kebiasaan dimana ketika harga sudah kena bagian bawah ini, harga mantul kan, mantul, ada double top sini, kemudian ngejar sampai bawah, kemudian naik, ngejar lagi sampai bawah, bahkan sampai sempat break. Nah, sekarang apakah dia bisa mantul atau langsung drop ke bawah? Nah, seperti itu. Apakah bisa drop seperti ini? Kita tidak tahu. Oke. Nah, inilah mengapa sebaiknya kita delete aja di sini. Supaya teman-teman tidak bingung melihatnya pergerakannya gimana. Kalau kita lihat ya, di GBP USD, ini lebih prefer lebih keras banget sell-nya daripada di daripada di Euro USD. Ya.
USD kan masih bergerak sideways tuh, walaupun memang cenderung turun tapi bergerak sideways. Tapi untuk GBP USD ini jelas banget turunnya, nggak pakai nanya lagi, dia bisa bergerak turun ya. Ini target ya 13.170, ini target untuk Fibonacci-nya. Nah, untuk yang ingin sell di mana sekarang? Sellnya di mana? Sell teman-teman itu bisa di sini ya, bisa di area ini untuk nge-sell, karena kalau kita lihat di sini ada support, become resistant, yang dimana ini juga ada area supply-nya juga. Nah, di sini ada satu area supply kecil di sini. Jadi kalau kita lihat bisa seperti ini. Nah, ya bisa seperti ini. Kalau kita lihat di daily nggak kelihatan. Di hourly ya. Ini lihat nih. Ini juga bisa dipakai untuk trend line-nya ya. Untuk teman-teman tahu apakah ini valid atau tidak trend line-nya ya. Ini trend line-nya bisa digunakan dijadikan patokan. Jika dia break di bawah trend line, teman-teman open sell. Oke. Jadi kalau kita lihat juga di ini kan time frame apa ya? Time frame 1 jam ya. Frame 1 jam. Jika nanti dia bisa break ke bawah trend line seperti ini, maka itu menjadi untuk teman-teman bisa open posisi sell. Oke. Untuk saat ini memang harga dari GBP sedang retrace. Jika dia bisa naik lagi gini, nah takutnya pada saat dia kena ini, tes dar. Nah, takutnya nanti bisa seperti ini nih, takutnya ya. Jadi kita open sell aja, bukan seperti yang kemarin ya, bukan seperti minggu lalu kita masih bisa sempat open posisi buy. Tapi sekarang kita lebih baik open posisi sell aja deh, nggak usah open buy-buyan lagi. Buy itu bisa di sini, ya. Untuk buy yang buy di sini stop lossnya cukup di 14.900 atau enggak di 15.000 pas juga boleh ya. Bisa di sana stop lossnya, take profit itu bisa, ingat ya, maksimal bisa sampai sini. Ya. Dengan mengorbankan 44 pip, teman-teman bisa mendapatkan profit sebesar 138 pip. Seperti itu. Ini skenario 1. Lalu skenario 2 gimana? Jika misalnya nanti pada saat dia turun, naik, belum sempat kena ini ya, belum sempat kena ini. Set break di sini ya, break. Ini kan berarti kan di sini ada demand nih, ada supportnya. Dia ngebreak trendline tapi dia kena demand. Set, biarkan harganya retrace, baru kita sell. Ketika skenario seperti ini, kita sell di sini, misalnya ya, bisa dia kena trendline di sini kan. Dia nge-retest trendline misalnya. Ya. Kita nge-sell di sini, stop loss-nya sama. Stop loss-nya itu di harga 15.000 dengan take profit bisa sampai bawah. Nah, jadi seperti ini. Untuk di GBP USD tetap kita prefer untuk ambil posisi sell bagaimanapun yang terjadi pokoknya. Seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga tadi di weekly di weekly belum ya. Di weekly ini ditutup dengan candle bearish yang sangat besar. Ya, bahkan ini dia belum berhenti membuat lower low ya. Kalau kita lihat kan di sini ini weekly loh ya, ingat ya ini di sini weekly. Kalau kita lihat semenjak di sini dia drop, dia buat lower high sedikit, kemudian drop lagi, dia buat lower high lagi sedikit, dia drop lagi, dia buat lower high lagi, dia drop. Mungkin kemungkinan ya dia akan ngedrop sampai sini, baru dia akan buat lower high sebelum akhirnya dia bisa buat new lower low lagi. Saya rasa seperti ini ya, mungkin loh ya, ini mungkin karena kalau kita lihat tenaga bearish di sini masih ada dengan dua candle sangat besar di sini ya. Jadi saya rasa ketika nanti dia sudah sampai di harga 12.000, kemungkinan baru akan ada retracement dari GBP USD. Tapi karena di minggu ini juga ada news dari GBP ya, di hari Kamis malam itu, hati-hati ya, hati-hati. Jika pada saat news GBP itu keluar dan mengatakan bahwa BOE itu menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point, kemungkinan akan terjadi spike di market. Akan terjadi volatilitas sangat besar di market. Misalnya seperti ini, dia naik sampai sebenarnya di sini misalnya nanti pada saat di hari
Bisa dia di sini sampai sini, dia ngebreak tapi nggak sampai bawah kan. Dia ngebreak ini kemudian dia drop di sini, dia naik sideways lagi, sideways. Sampai akhirnya pada saat news itu keluar, takutnya news keluar besar 75 basis point naiknya, dang naik. Lalu kemudian ketika hasil daripada USD itu lebih kuat, dia bisa drop. Nah, jika terjadi seperti ini, stop loss teman-teman boleh dinaikkan sampai ke 15.200 ya. Bisa sampai sini. Guna mengantisipasi adanya fake out di atas. Seperti itu. Takutnya seperti itu. Takutnya di sini terjadi fake out yang dimana ketika dia cuma ngebreak tapi langsung dihajar di bawah. Seperti pada saat news di sini ya. Dia naik, terus ini kan seperti fake out. Dia ketika naik sedikit, news keluar di USD pada saat angka inflasi itu keluar, harga kemudian drop sampai bawah, terus sampai bawah, retrace sampai bawah lagi seperti itu. Jadi hati-hati aja, makanya kalau bisa, karena di GBP USD ini ada news di kedua bank itu ya, bank di GBP dan di The Fed itu sendiri. Jadi otomatis hati-hati pasang stop lossnya, takutnya kena volatilitas harga yang tinggi pada saat news itu keluar, karena mereka keluar di hari yang sama loh ya, di hari Kamis. Satu di hari Kamis dini hari dan satu di hari Kamis malam hari, seperti itu. Oke, jadi untuk trading plan untuk di GBP kita adalah seperti ini. Kita tetap setia untuk ambil posisi sell di minggu ini. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa GBP USD di minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa harian XAU USD di hari Senin. Bye-bye.